Hai anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar latihan soal semester 2 Pendidikan Pancasila. Nah, kita langsung aja yuk. Nomor 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah Insinyur Soekarno, Mohatta, Sayuti Melik, Latif Hendraningrat, Fatmawati, Ahmad Subarjo, dan Soekarni. Nah, anak-anak, selain kalian harus hafal tokohnya, kalian juga harus tahu peran-perannya dalam peristiwa proklamasi ya. Misalnya Insinyur Soekarno itu sebagai pembaca teks proklamasi, Sayuti Melik yang mengetik teks proklamasi, Latif Hendraningrat sebagai pengibar bendera, Fatmawati sebagai penjahit bendera, dan lain-lain harus kalian hafal. Kedua, apa saja faktor yang dapat memperkuat NKRI? Jawabannya adalah yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Nah, 3 faktor ini dapat memperkuat NKRI. Nah, pada Pancasila itu termuat sila-sila penting yang dijadikan acuan untuk warga Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada sila ketiga itu ada Persatuan Indonesia. Ini dapat memperkuat NKRI. Pada pembukaan UUD alinea 4 itu terkandung cita-cita bangsa Indonesia yang dapat memperkuat NKRI, dan pada Sumpah Pemuda itu terkandung betapa semangatnya para pemuda-pemudi Indonesia waktu itu dalam menjunjung cita-cita NKRI. Apa saja faktor yang dapat mengancam keutuhan NKRI? Jawabannya adalah ada 2 faktor, yaitu faktor dari dalam negeri maupun faktor dari luar negeri. Nah, kalau faktor ancaman dari luar negeri itu bisa berupa ancaman militer maupun perebutan wilayah atau peperangan. Kalau ancaman dari dalam negeri itu seperti pemberontakan, G30 SPKI, penyebaran berita hoak, tumbuhnya sifat-sifat sukuisme, chauvinisme, primordialisme, seperti itu ya anak-anak. Bagaimana cara kita sebagai WNI atau warga negara Indonesia untuk mencegah ancaman dari luar negeri yang dapat merusak keutuhan NKRI? Caranya adalah tetap bangga sebagai warga negara Indonesia. Itu yang utama, bangga akan budaya, bahasa, ras, suku, agama, maupun yang lain. Kita harus menjadikan perbedaan itu sebagai kelebihan kita. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Memanfaatkan kekayaan budaya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri sendiri. Kita juga harus menghargai jasa para pahlawan, menghormati sesama, toleransi, dan juga kita harus bangga pada produk dalam negeri. Kita harus tahu mana budaya yang baik untuk ditiru dan yang tidak. Sebutkan 3 contoh bentuk bela negara dari seorang pelajar. Nah, contoh bentuk bela negara bagi seorang pelajar atau kalian adalah yang pertama, belajar dengan baik dan sungguh-sungguh, kemudian menghormati dan menghargai antar sesama, teman, guru maupun orang lain, menaati tata tertib sekolah, tidak bolos dan tidak contek atau menggunakan seragam lengkap, selalu mengikuti upacara bendera. Apa saja sikap yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan? Nah, sikapnya adalah yang pertama, sikap saling menghormati dan menghargai, sikap gotong royong, rela berkorban, hidup rukun, cinta tanah air, dan masih banyak lagi. Apa manfaat gotong royong? Anak-anak pasti udah tahu manfaat gotong royong itu banyak sekali. Yang pertama, meringankan pekerjaan menjadi cepat selesai, menjalin persaudaraan atau mempererat persaudaraan kita, meringankan beban orang lain, lingkungan menjadi bersih, sehat, aman, dan nyaman. Apa saja nilai-nilai gotong royong? Nilai-nilai gotong royong itu ada nilai persatuan dan kesatuan, nilai sosial, nilai kebersamaan, nilai tolong-menolong. Seperti itu ya anak-anak. Jadi banyak nilai-nilai
gotong royong yang bisa kita pelajari. Ada juga nilai rela berkorban waktu untuk ikut gotong royong seperti itu. Mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita hidup selalu butuh bantuan orang lain, tidak bisa lepas bantuan orang lain. Kenapa kegiatan gotong royong di masyarakat harus tetap dilestarikan? Karena gotong royong itu merupakan budaya yang baik dan budaya asli dari Indonesia, turun-temurun dari nenek moyang. Nah, gotong royong juga banyak sekali manfaatnya. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi, gotong royong itu sangat baik untuk tetap dilestarikan karena dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.